Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya. Bersama-sama kita berbagi informasi, berbagi pengetahuan untuk kebaikan kehidupan kita ke depan. Baik teman-teman sekalian, bagi yang baru bergabung, saya sapa selamat bergabung dan jangan lupa ya untuk subscribe supaya nanti tidak ketinggalan dengan video-video dari channel ini. Baik, untuk kali ini saya ingin melanjutkan perbincangan seputar pembina, pengurus, dan pengawas yayasan. Ada banyak perbincangan, pertanyaan, bahkan pernyataan juga dari para pemirsa di dalam komentar di video-video yang sebelumnya. Di antaranya adalah yang disampaikan oleh akun Hasan Zuhdi. Ya, terima kasih ya Pak Hasan Zuhdi yang telah memberikan komentarnya, termasuk juga Pak Asdi ya, yang telah memberikan komentarnya di video sebelumnya. Tentu kami beranggapan bahwa Pak Hasan Zuhdi ataupun Pak Asdi menyampaikan pertanyaan ini bukan karena tidak tahu, tapi ingin berbagi atau diskusi lebih jauh lagi. Saya yakin masing-masing kita sudah punya cukup pemahaman tentang yayasan ini. Hanya perlu kita urai, kita diskusikan ya. Kita segarkan supaya dalam pengawalan kita ya bersama-sama mengelola yayasan ini menjadi lebih baik. Baik, di akun atas nama Hasan Zuhdi ditanyakan beberapa hal di situ. Pertama adalah yang berhak menjadi pembina itu siapa? Yang kedua adalah pembina itu apakah punya masa jabatan? Dan yang ketiga itu disampaikan oleh beliau yang berhak menjadi pembina, pengurus, pengawas ya, itu siapa? Lalu kemudian siapa yang menentukan? Ya. Nah, ini menarik, pertanyaan-pertanyaan menarik untuk kita segarkan kembali, meskipun mungkin sebagiannya sudah sempat disinggung dalam video-video sebelumnya. Nah, di akun Pak Asdi itu menyampaikan beberapa hal. Yang pertama adalah ini berkaitan dengan sengketa. Ya, bagaimana jika ada ide awal pemendiri yayasan atau waktu saat pendirian yayasan itu ya, ide awalnya tidak lagi sesuai dengan yang dikembangkan oleh pengelola yayasan berikutnya. Jadi bagaimana kalau kebijakan yayasan saat ini ternyata tidak sinkron lagi dengan ide awal pendirian yayasan. Nah, lalu kemudian semisal kalau seandainya ada kasus ya pembina itu merubah sepihak anggaran dasar, ya, apakah pendiri ini tidak bisa masuk lagi mengintervensi mengenai kebijakan sepihak itu. Nah, teman-teman sekalian, ini pernyataan-pernyataan menarik dan saya pikir sekali lagi ini bukan pertanyaan tidak tahu, tapi agar kita mendiskusikan lebih jauh. Baik, sebelumnya saya ingin mengingatkan bahwa tema-tema tadi yang disampaikan itu bersinggungan banyak dengan pasal yang mengatur tentang anggaran dasar. Jadi biasanya kan begini, kalau kita mendirikan yayasan di awal-awal itu kemudian tidak begitu cermat, itu anggaran dasar tidak menjadi perhatian. Nah, oleh karenanya kemudian akan berpotensi menjadi persoalan di belakang. Ya. Semestinya ya potensi-potensi sengketa atau konflik itu bisa diantisipasi oleh anggaran dasar. Ya. Kenapa? Karena undang-undang yayasan itu mengaturnya dari sisi yang sifatnya umum yang strategis, penting, mendasar. Adapun ketika bicara masalah hal teknis itu bisa diterjemahkan oleh anggaran dasar. Ya. Nah, oleh karenanya pertama yang perlu kita perhatikan di awal kita mendirikan yayasan ini harus betul-betul konsen terhadap anggaran dasar. Ya. Jadi di anggaran dasar itu di samping ya muatannya seperti disampaikan di pasal 14 itu muatannya ada nama, ada tempat kedudukan ya, ada maksud dan tujuan ya. Ini tercantum di situ di anggaran dasar ya. Maksud dan tujuan ya, tujuan jangka panjang, jangka pendek dan seterusnya ya. Jangka waktu pendirian mungkin kalau kita mendirikan yayasan ini untuk waktu terbatas ya. Itu bisa dituangkan di situ jumlah kekayaan yang dipisahkan ya dari kekayaan pribadi para pendiri ya. Itu juga dituangkan di situ. Nah, lalu kemudian cara memperoleh kekayaan juga dituangkan di situ ya. Oleh karenanya ya, ini penting karena nanti biar tidak menjadi masalah secara hukum ya. Kemudian yang berikutnya adalah tata cara
pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian anggota pembina, pengurus, dan pengawas. Nah, di dalam undang-undang tidak diatur mekanisme pengangkatan itu, tapi di anggaran dasar sangat memungkinkan itu kita tuangkan agar tidak jadi persoalan di belakang. Ya, jadi tata cara tentang apa? Pengangkatan, pemberhentian, penggantian dari 3 organ yayasan: anggota pembina, anggota pengurus, dan anggota pengawas. Ya. Lalu di situ juga di anggaran dasar memuat hak dan kewajiban anggota pembina, pengurus, dan pengawas. Di undang-undang ya, hak dan kewajiban itu memang disinggung, tapi tidak detail. Nah, ketika kita ingin mendetailkan karena kita punya yayasan yang mungkin ya ada hal-hal yang spesifik, nah bisa dituangkan di situ. Nah, lalu yang berikutnya di dalam anggaran dasar itu juga dibikin atau dituangkan ketentuan mengenai ya penyelenggaraan rapat organ yayasan. Setiap organ yayasan harus punya institusi atau mekanisme rapat dalam mengambil kebijakan. Ya. Selain itu di anggaran dasar juga bisa dituangkan ya mekanisme penggabungan dan pembubaran yayasan, karena bisa jadi suatu saat yayasan ini bubar. Ya, karena dalam pertimbangan tertentu harus bergabung dengan yayasan lain, atau bubar ya bubar begitu saja. Nah, itu bisa dituangkan tata caranya di dalam anggaran dasar. Lalu yang tidak kalah penting adalah di anggaran dasar juga memuat penggunaan kekayaan sisa likuidasi ya atau penyaluran kekayaan yayasan setelah yayasan ini dibubarkan. Kan yayasan ini punya aset, kecuali kalau yayasannya nggak punya aset ya bubar itu nggak ada persoalan ya. Bubar ya sudah selesai bubar gitu. Tapi kalau yayasan punya aset ini penting ya. Di situ bagaimana kekayaan ini, sisa kekayaan, sisa likuidasi itu ya disalurkan, dikelola, dan seterusnya. Nah, teman-teman sekalian, jadi itu penting ya. Saya ingin menekankan bahwa ketika kita mulai mendirikan yayasan, maka harus concern terhadap anggaran dasar. Seringkalinya kan kita ini serahkan saja kepada notaris gitu. Ya, karena kita nggak mau repot. Nah, padahal notaris juga tidak sepenuhnya tahu apa yang kita inginkan. Akhirnya dibikin yang sifatnya masih umum. Ya, nah disitulah ketika kemudian ada sengketa, ya ada apa namanya persoalan, ya ada polemik. Akhirnya anggaran dasar kita nggak mengantisipasi, nggak mengcover, sehingga akhirnya kesulitan menyelesaikan secara internal. Ya akhirnya larinya ke pengadilan misalnya. Nah jadi sebaiknya konsen sejak awal dibikin sedemikian sehingga anggaran dasar ini mengcover potensi-potensi masalah atau potensi-potensi konflik di belakang hari. Baik, nah dari situ maka saya ingin untuk kita mencoba merespon apa yang disampaikan oleh Pak Zudi tadi. Ya, yang berhak menjadi pembina itu siapa? Nah ini sudah dituangkan dalam undang-undang ya. Ya, apa namanya? Yang berhak menjadi pembina itu pertama adalah pembina. Mohon maaf, pendiri. Tapi sebagai orang perorangan. Ya. Yang kedua adalah orang perorangan yang dianggap mampu, berkompetens, dan disepakati atau ditetapkan di dalam rapat pembina. Nah, itu bisa. Ya, itu bisa. Nah, sehingga ini peluang untuk menjawab yang disampaikan oleh Pak Asdi tadi. Ya, Pak Asdi kan tanya gimana caranya, gimana menghadapi situasi ada ide awal dari pendirian yayasan itu dirubah sama pengelola yayasan yang berikutnya. Nah, biasanya yang memiliki ide awal itu kan pendiri. Nah, pendiri bisa saja mengambil posisi sebagai pembina pada saat pendirian itu. Ya, jadi sebagai pembina, maka perjalanan roda yayasan itu akan selalu dikawal oleh dia. Gitu. Nah, tapi resikonya dia harus aktif dalam organ yayasan pembina ini, tidak hanya sekedar nama dicantum kan gitu. Seringkali kan yang tercantum di dalam struktur yayasan ini baik organ pembina, organ pengawas, dan pengurus itu sekedar nama dicantum, selebihnya pengurus saja yang jalan. Nah ini yang nggak sehat. Ya. Nah jadi bagaimana kalau terjadi sengketa itu? Nah untuk mengantisipasi pendiri bisa menjadi pembina. Ya. Nah kalau kemudian apa namanya pembina yang bukan pendiri itu kan ditanyakan oleh Pak Asdi itu merubah anggaran dasar ya apa namanya dengan sepihak ya sehingga
ide dasarnya itu berubah dan seterusnya. Nah, itu bisa juga diantisipasi. Diantisipasi di dalam anggaran dasar itu pasal terkait dengan ketentuan perubahan anggaran dasar. Jadi tidak bisa semena-mena gitu ya. Ya, perubahan anggaran dasar itu mekanismenya bagaimana, ketentuannya bagaimana, bisa diatur di anggaran dasar. Asal tidak melanggar yang ditentukan oleh undang-undang, maka itu boleh. Nah, di situ. Jadi sehingga tidak semena-mena ya. Meskipun ketua yayasannya itu pendiri, tapi ya tidak juga bisa semena-mena kalau diatur dalam anggaran dasar itu tentang perubahan anggaran dasar, mekanismenya ya itu kan jelas itu. Ya, supaya tidak semena-mena pembina yayasan itu jangan satu orang kan gitu. Ya, melibatkan beberapa orang dan disitulah kemudian secara undang-undang dan nanti bisa diterjemahkan secara anggaran dasar itu diatur mekanismenya, termasuk quorumnya dan seterusnya itu. Nah, persoalannya itu kan sering pembina ini satu orang ya, ini jadi peluang terjadinya kesemena-menahan ya, itu. Nah, lalu berikutnya yang disampaikan oleh Pak Hasan Judi ya. Pembina apa punya masa jabatan. Nah, ini juga tidak diatur dalam undang-undang. Karenanya ini juga bisa diatur dalam anggaran dasar. Ya, di anggaran dasar itu kan memuat tata cara pengangkatan, pemberhentian dan penggantian, baik pembina, pengurus dan pengawas. Nah, itu bisa dicantumkan masa jabatan. Ya. Nah, bisa. Yang berikutnya itu ini. Yang berhak menjadi pembina, pengurus, pengawas itu siapa? Itu tadi sudah saya singgung. Tapi pertanyaan beliau adalah, lalu yang menentukan siapa? Yang menentukan siapa? Tentu kalau di awal, yang banyak menentukan itu pendiri. Kalau pendirinya ini orang perseorangan. Tapi kalau pendirian ini bersama-sama, misalnya tim yang diawali dari kesamaan ide dan gagasan gitu ya, maka bersama-sama itu meskipun nanti yang mengajukan pengesahan akte notaris itu adalah pendiri ya. Nah, pendiri kan boleh lebih dari satu, misalnya pendirinya 5 ya, masing-masing pendiri nanti jadi terlibat di organ yayasan, itu bisa juga gitu ya. Nah, kalau awal pendirian itu tergantung pada penentuan di awal oleh pendiri sebagai orang per orang atau oleh tim tadi gitu ya. Nah, tetapi kalau kemudian sudah berjalan, yayasan sudah berdiri ya, maka siapa yang berhak memutuskan pembina, pendiri, pengawas itu ya harus mengikuti undang-undang dan anggaran dasar. Undang-undangnya menentukan bahwa pengurus pengawas itu diangkat, diberhentikan dan diangkat dan diberhentikan oleh pembina. Berarti pembina kalau untuk pengurus dan pengawas. Tapi pembina gimana? Pembina itu bisa diatur di anggaran dasar. Ya, ketika bicara mekanisme pengangkatan, pemberhentian dan penggantian pembina, bisa diatur di situ. Nah, kita mau mengaturnya bagaimana? Silakan. Nah, jadi demikian teman-teman sekalian. Kebanyakan sengketa itu terjadi karena memang di jalan itu sudah mulai ada perbedaan pandangan pendapat. Tidak saja masalah perbedaan pandangan visi misi, tapi bisa juga karena hal-hal teknis, karena yayasan sudah punya aset banyak, ya macam-macam ya. Ya, maka kemudian terjadilah persoalan-persoalan dalam mengelola, dan itu sangat membuka peluang untuk terjadinya potensi konflik di dalam. Nah, untuk menghindari potensi konflik di dalam yang melemahkan yayasan, bikinlah anggaran dasar itu mengantisipasi. Ya. Nah, sehingga semaksimal mungkin mengantisipasi. Kalau sudah tidak bisa, ya bawalah ke ranah hukum kalau memang itu berkaitan dengan persoalan yang sifatnya perlu keputusan hukum. Nah, demikian. Nah, kalau bisa secara kekeluargaan itu jauh lebih baik, karena yayasan ini kan tujuannya untuk sosial dan ini karena perjuangan. Nah, tentu ya penyelesaian secara kekeluargaan itu lebih penting, lebih baik ya. Karena bagaimanapun juga kalau persoalan itu diselesaikan secara hukum di hadapan hukum, ya dalam konteks ini pengadilan, itu menyisakan bekas-bekas luka. Ya. Demikian teman-teman sekalian, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu.